Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu menentukan volume tabung dan kerucut. Menentukan volume tabung atau silinder. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah kaleng pengemas bahan kebutuhan rumah tangga yang memiliki bentuk tabung atau silinder. Jika kalian amati gambar tangki tersebut, tangki minyak tersebut berbentuk tabung atau silinder. Nah, benda apa saja yang terdapat di rumahmu atau yang kalian ingat di sekolah yang berbentuk silinder? Mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Jadi, formulanya sebagai berikut. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, untuk luas alas dari tabung ini sendiri adalah lingkaran. Jadi, luas alas sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, atau pi r kuadrat kali T. Teman-teman, jika kalian perhatikan gambar tabung berikut ada jari-jari. Jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lengkung. Atau jari-jari adalah setengah dari diameter dan ada tinggi dari tabung tersebut. Jadi, volume tabung adalah V sama dengan pi r kuadrat kali T. Untuk keterangannya, V adalah volume tabung, R adalah jari-jari alas tabung, T adalah tinggi tabung, dan Pi adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Contoh pertama adalah hitunglah volume tabung di bawah ini. Kita lihat di sini gambar tabungnya memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya adalah 20 cm. Untuk menggunakan pi-nya kita harus lihat. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka kita menggunakan 22/7. Namun jika jari-jarinya kelipatan selain 7, maka kita menggunakan 3,14. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 22/7 dikali 7 dikali 7 kali 20 sama dengan 3080. Jadi volume tabung tersebut adalah 3080 cm3. Contoh kedua yaitu hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tingginya adalah 30 cm dengan menggunakan pi sama dengan 3,14. Di sini karena rumus volume silinder atau tabung adalah pi r kuadrat kali T dan yang diketahui adalah diameter, maka kita akan membagi diameter dengan angka 2 karena jari-jari adalah setengah dari diameter. 20 bagi 2 sama dengan 10 cm. Untuk jari-jarinya ya, kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. Maka hasilnya adalah 9420. Jadi volume silinder tersebut adalah 9420 cm3. Untuk latihan mencari volume tabung atau silinder, maka kerjakan soal berikut. Soal nomor 1 dan 2 menggunakan pi 22/7, sedangkan soal nomor 3 dan 4 menggunakan pi 3,14. Kemudian dilanjut dengan mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan tabung. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Mencari volume kerucut. Gambar tersebut adalah gambar tabung dan kerucut. Keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama. Dan volume kerucut sepertiga dari volume tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama.
Untuk rumus mencari volume kerucut adalah sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kenapa ada sepertiga? Karena seperti yang kalian tahu, kerucut adalah bentuk sepertiga dari tabung. Untuk keterangannya adalah V sama dengan volume, R sama dengan jari-jari alas kerucut, T adalah tinggi kerucut. Contohnya adalah tentukan volume kerucut di samping. Nah, kita lihat di sini. Jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya adalah 12 cm. Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka menggunakan 22/7 untuk rumus Pi-nya. Jadi, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 12, maka hasilnya adalah 616. Jadi volume kerucut tersebut adalah 616 cm3. Contoh kedua adalah sebuah kerucut memiliki alas seluas 308 cm. Tentukanlah volume kerucut tersebut jika tingginya adalah 24 cm. Nah, di sini karena luas alasnya sudah diketahui 308 cm, maka kita hanya akan memasukkan rumusnya. Seperti yang kalian tahu, rumus volume kerucut adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, atau sepertiga kali pi r kuadrat kali tinggi. Karena sudah diketahui alasnya, maka kita masukkan rumusnya. Sepertiga dikali 308 dikali 24. Maka hasilnya adalah 2464 cm3. Dan contoh ketiga adalah diketahui sebuah kerucut mempunyai alas dengan diameter 10 cm. Hitunglah volume kerucut jika tingginya adalah 18 cm. Nah, di sini yang diketahui hanyalah diameter. Bagaimana cara mencari jari-jarinya? Maka cara mencarinya adalah diameter dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Itu untuk jari-jarinya. Karena 5 cm bukanlah kelipatan 7, kita akan menggunakan 3,14. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Sepertiga dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 18, maka hasilnya 471 cm3. Baik teman-teman, untuk latihannya kalian mengerjakan 4 soal berikut. Soal nomor 1 dan 2 menggunakan pi 22/7. Untuk nomor 3 dan 4 menggunakan pi 3,14. Dan soal cerita berikut. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.